Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah luar biasa? Tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana kabarnya Bu Irena? Luar biasa. Ya, kita akan sama-sama buka bahan fresh kita. Di dalam ayat ini sebenarnya ada salah. Sebenarnya ayatnya yang betul adalah Kisah Rasul 4 ayat 12. Boleh dibuka Bu Irena? Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul Ya. 4 ayat 12 ya. Ya, bisa dibuka. Dibacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, betul. Nah, ada banyak orang mengatakan ada banyak jalan menuju ke surga. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Ada pepatah mengatakan demikian. Tetapi pepatah ini tidak berlaku untuk ke surga. Sebab tidak ada banyak jalan menuju surga. Hanya ada satu-satunya jalan, yaitu Yesus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itulah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Saya bacakan ulang ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya diselamatkan. Mungkin ada banyak orang, ya Bu Erna, mencari keselamatan naik ke gunung, bertapa, atau sembunyi dari dunia, menyepi. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi. Mungkin saat ini kita juga sedang dari rumah, bukan untuk mencari keselamatan, karena keselamatan sudah kita dapatkan melalui Yesus. Banyak orang berpikir bahwa ketika menjauhi dunia maka dia bisa selamat, tapi kenyataannya tidak ada jalan yang masuk atau bisa membuat dia ke surga selain hanya Yesus. Karena hanya Yesuslah satu-satunya pribadi Tuhan yang rela jadi manusia untuk apa? Membawa kita kepada Kristus. Ya. Jadi dikatakan keselamatan itu hanyalah di dalam Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 ayat 6 mengatakan demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Ayat ini tidak berkata salah satu jalan, tidak. Tetapi ayat ini berkata satu-satunya jalan, yaitu hanya kepada Yesus. Ya, bahwa Yesus adalah 100% Allah, dia juga 100% manusia. Bagaimana Bu Erna? Bu Erna menerima keselamatan itu? Boleh cerita? Kenapa kok Bu Irna terima Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidupnya Bu Irna? Monggo, silahkan kesaksian. Ya, karena saya tahu Pak Inca, dulu waktu masih kecil saya tidak mengalami yang namanya sekolah minggu, sekedar sekolah minggu. Tidak ada ajaran yang benar-benar di dalam keluarga itu tertanam bagaimana Kristus bisa menyelamatkan hidup saya waktu itu. Jadi saya cuma ikut sekolah minggu, hura-hura, senang-senang sama teman. Saya tahu kalau Tuhan Yesus itu menyelamatkan. Saya tahu Tuhan Yesus itu. Tapi belum mengenal pribadinya. Belum mengenal pribadi sampai akhirnya. Belum mengalaminya langsung ya. Belum waktu itu. Kapan kita mengalaminya? Saat itu sekitar, kalau saya baptis Islam sih sekitar tahun 2003. Ya. Nah, disitulah saya benar-benar menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di gereja saya yang lama dulu sudah baptis sih, tapi bukan dengan pengertian atau dengan penerimaan pribadi gitu. Hanya ikut-ikutan mungkin Pak. Gitu. Tapi setelah menerima Yesus, apa yang dirasakan? Ada perbedaan yang jelas. Yang jelas lebih damai sejahtera, walaupun keselamatan itu harus dikerjakan ya. Tidak asal sekali selamat terus kita sekarpe dewe pasti selamat, tapi kita harus tetap lakukan bagian kita gitu kan. Terus
kok mikirnya kayaknya gimana Pak Indra? Iya. Kenapa kok yakin bahwa Tuhan itu satu-satunya jalan ke surga? Apakah tidak ada jalan yang lain? Menurut saya nggak ada sih Pak Indra. Ya, kenapa Bu Irna yakin? Karena saya tahu pengorbanannya begitu besar ya. Siapa yang rela menjadi manusia dan mengorbankan dirinya gitu kan? Ketika saya tahu itu kisah itu juga, dia Tuhan Yesus seorang Bapa, dia rela mengosongkan dirinya untuk ke dunia ini. Dia menjadi penyelamat bagi umat manusia, bahkan merendahkan dirinya. Kalau di tempat lain kan mungkin kepercayaan lain ya, mungkin ada karena ditimbang perbuatan baik atau Oke, amal. nah jadi sekarang pertanyaan yang kedua, perbuatan baik itu apakah menyelamatkan? Menurut saya enggak sih Pak. Tapi kenapa? Ya, kenapa kok kita harus berbuat baik juga? Itu kan sesuai firman Tuhan, kita harus berbuat baik. Tapi kalau keselamatan itu bukan karena kita berbuat baik gitu. Kalau kita berbuat baik itu memang karena wujud syukur kita kepada Tuhan. Betul, saudara. Tangkap baik-baik bahwa kita hidup harus baik, melakukan perbuatan baik, bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita sudah lebih dulu diselamatkan, sehingga kita melakukan kebaikan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita karena apa? Tuhan sudah berikan anugerahnya yang begitu besar kepada kita. Tuhan sudah berikan hidup yang kekal, keselamatan, jaminan keselamatan itu, sehingga kita harus berbuat baik, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Banyak orang berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu, melakukan kebaikan untuk mendapat balasan kebaikan. Tetapi kita hari ini sadar bahwa karena Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kita, maka kita harus membalasnya dengan ucapan syukur, dengan perbuatan baik kita. Kita akan baca satu ayat lagi dalam Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi hari ini mari kita hidupi keselamatan yang sudah Tuhan beri. Jika Bapak Ibu di rumah yang belum terima kasih, mari terima Yesus sebagai pribadi, satu-satunya pribadi, sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Terima Dia, alami Dia, rasakan kebaikannya. Terima kasih. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mengerti tentang sebuah keselamatan. Jika hari ini adalah masa-masa prapaskah, di mana Engkau sendiri sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Hari ini kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan sudah beri. Terima kasih. Kami menyerahkan semua para pemirsa yang ada di rumah, jemaat, biarlah di rumah kami boleh merasapi keselamatan yang Tuhan sudah beri. Dunia ini boleh lenyap dengan segala isinya, tetapi hanya Yesus, surga, jaminan Yesus adalah keselamatan kami. Terima kasih. Hamba serahkan semua yang dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua.